Pesta diskon. Jelas tak bisa ditemui setiap hari. Hanya diadakan selama 45 hari dalam rangka Hari Jadi Jakarta ke-487 tahun yang jatuh pada tanggal 22 Juni. Ya, Jakarta Great Sale berlangsung mulai 7 Juni sampai 19 Juli 2014. Pesta diskon ini diselenggarakan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPD Jakarta). Jakarta Great Sale diselenggarakan sejak 1985 dan tahun ini berlangsung di 75 pusat perbelanjaan ibu kota. Dari satu pusat perbelanjaan saja setidaknya ada puluhan tenan yang bergabung memeriahkan festival. Primadonanya jelas produk fashion, mulai dari pakaian, tas, hingga sepatu. Tersedia berbagai inovasi produk lain seperti furniture. Berbagai produk dengan potongan harga ini adalah stok lama atau stok baru yang ukuran dan warnanya sudah tidak lengkap. Tak hanya menggoda warga ibu kota, festival ini juga menarik warga daerah. Potongan harga dari brand-brand ternama menjadi daya tarik utama. Bagus sekali, merupakan salah satu program reguler setiap tahun ya untuk masyarakat Jakarta. Dan sangat menarik karena saya kebetulan dari daerah, khusus datang untuk menikmati Jakarta Great Sale ini. Dalam satu tahun, pusat perbelanjaan biasanya melakukan banyak gelaran diskon. Pesta diskon ini memang selalu menarik minat. Konsumen yang bijak adalah yang bisa mengatur pengeluarannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jakarta Great Sale, waduh itu rasanya mengiang-iang di kuping apalagi para wanita ya. Udah siap-siap mau midnight sale tanggal 21-22 Juni. Tapi sebelum midnight sale harus bijak dulu, harus belajar dulu bagaimana sih supaya nggak terlalu kalap. Bagaimana supaya masih ada tabungan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu perencana keuangan financial planner Mas Budi Raharjo. Terima kasih, selamat datang di Indonesia Morning Show. Apa kabar Mas Budi? Kabar baik. Terdengar midnight sale sama Jakarta Great Sale tergoda nggak nih sebagai financial planner? Kayaknya sekarang cowok sama cewek hampir sama kali ya. Sama-sama tergoda ya, Iya. tapi supaya kita lebih pinter, Iya. supaya kita juga tahu apa aja sih yang harus dikeluarkan. Itu bagaimana sih kalau kita melihat ada diskon ini terus harus pengaturan awalnya seperti Oke, apa? yang pertama itu yang namanya diskon. Itu kan salah satu strategi marketing gimmick ya. Jadi orang tuh diharapkan begitu mendengar kata diskon, itu kayaknya kita sudah di-educate memang. Sudah diajarin kalau mendengar kata diskon, ini adalah saatnya membeli. Ini adalah sebuah opportunity, peluang. Betul. Yang waktunya terbatas dan harus beli sekarang. Gitu kan. Oke. Nah ini tentunya akan memancing orang untuk cenderung lebih konsumtif ya. Kadang-kadang bahkan mengabaikan akal sehat ketika ingin membeli sesuatu barang. Nah jadi yang paling penting yang kita cermati adalah waktu pas akan membeli barang diskon, itu yang paling pertama adalah yang kita beli ini apakah nanti ini adalah sebuah kebutuhan kah? Ataukah ternyata keinginan hanya sekedar karena ngelihat barang itu bagus, dipajang, kemudian kita beli dan diskon lagi gitu ya. Seperti itu yang langsung kita beli. Nah seperti itu yang pertama itu yang perlu kita cermati. Yang kedua adalah ingat loh gitu ya, ya sebenarnya sih ini peluang bagus ya. Dalam artian kan dalam beberapa waktu lagi umat muslim ya di Indonesia ini kan akan Idul Fitri, Ramadan, dan tradisinya biasanya mereka kan lebih ke mencari pakaian baru buat keluarga, buat kerabat gitu ya, mungkin buat saudara-saudara di desa dia kan juga di kampung atau pas pulang kampung gitu kan. Nah sebenarnya peluang-peluang ini kayak Jakarta Great Sale ini bisa dimanfaatkan untuk apa namanya memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Nah, kadang-kadang suka nyaru nih. Sebenarnya kalau kita lihat ada diskon, itu yang didiskon tuh adalah benar-benar diskon atau mungkin ada dinaikkan lagi atau di-hijack lagi, di-jack harganya kemudian diturunkan lagi. Seperti apa, Mas Budi? Ya kalau kita lihat dari strategi bisnis ya, sebenarnya diskon itu kan sesuatu yang dihindari oleh para pengusaha nih, gitu ya. Iya kan? Jadi pasti waktu pas dia sebelum memberikan diskon, pasti dia sudah punya persiapan-persiapan, gitu kan, strategi. Dia sudah tahu bahwa dalam setahun ini apa sih plannya? Salah satunya adalah Jakarta, misalnya Jakarta Great Sale. Artinya pasti dia sudah merencanakan jauh-jauh hari barang-barang apa saja yang akan didiskon. Terus kemudian bagaimana cara mendiskonnya, ya kan? Jadi pasti waktu-waktu sebelumnya mungkin harga sudah sedikit dinaikkan gitu kan, kemudian habis itu waktu pas di waktu yang tepat itu kemudian didiskon. Buat kita supaya lebih pinter, apalagi kalau melihat seperti ini kita kadang-kadang nggak tahu nih udah didiskon seberapa banyak gitu. Biar lebih pinter tuh kita harus seperti apa sih, Mas Budi? Ya,
Yang pertama itu tadi kita ngelihat barang yang diskon itu sebenarnya memang barang yang qualified atau enggak sih untuk kita beli ya. Oke. Karena kadang-kadang barang-barang yang diskon itu adalah barang-barang stok lama, ya kan, atau barang-barang yang sudah nggak lengkap, Oke. ada cacatnya dan lain Iya. sebagainya kan. Jadi meskipun itu sudah didiskon, kita cermati banget nih barang-barang ini. Oke. Terus yang kedua adalah memahami dan mengerti bagaimana cara menghitung diskonnya. Gimana tuh cara menghitung diskonnya? Boleh dibagi ke kita? Nah, ada dua cara kan Oke. cara menghitung. Kan kadang suka diskon tuh ada yang direct langsung diskon, misalnya 50% langsung sekaligus. Tapi ada juga yang diskon 50% Betul. plus 20%. Sering tuh. Nah, itu sering muncul tuh kan. Gitu kan. bedanya? Bedanya apa gitu? Cara ngitungnya. Gitu. Jadi diskon 50% plus 20% tidak serta-merta sama dengan diskon 70%. Nih, mari kita coba ya. Iya. Misalnya sebuah barang harganya 500.000. 500.000. Kemudian dikena diskon 50% plus 20%. Iya. Ya kan? Pertama 500.000 di diskon 50% kan jadi 250.000. Betul. Kemudian di diskon lagi 20%. Iya. Jadi kurang 50.000 lagi. Jadi tinggal sisa 200.000. Iya, betul. Ya kan? Sekarang kita bandingkan kalau harga barang tersebut didiskon langsung dari harganya 500.000 di diskon 750. 75%. Ya, 75%. Oke, Apa yang terjadi gitu kan? Jadi harga 500.000 berarti tinggal sisa 25%-nya. Oh. Jadi hanya 125.000, lebih murah daripada yang 50% plus 20%. Wah, ini tips yang luar biasa. Jadi kadang-kadang 50 tambah 20% lagi hajar Iya, ya, gitu. seperti itu. Jadi bahkan kita harus pintar-pintar melihat, mungkin ini ada grafiknya yang perhitungan-perhitungan kita Iya, tadi yang 500.000 justru kalau di diskon langsung 70%. Bahkan 70%, kelihatannya lebih sedikit kan 70%. Bener. Enggak 50 tambah 20 enggak segitu ya, tapi ternyata lebih murah gitu kalau yang di direct langsung di diskon. Bawa kalkulator, jangan lupa. Satu lagi mungkin soal pembayarannya nih. Kadang-kadang kalau kita mau sale nggak prepare uang cash, Aha. gesek aja debit, kredit card. Bijak nggak tuh seperti itu? Nah, ini dia nih. Tadi tuh ketika kan harapannya orang tuh memberikan diskon itu adalah supaya pembelian banyak ya. Jadi dia biasanya memberikan pertama iming-iming, ya kan, barang yang bagus, promosi yang luar biasa gitu kan, barang ini seolah-olah kayak sepertinya diinginkan sekali gitu kan. Terus kemudian mungkin memberikan hadiah dan kemudian diberikan yang paling penting nih satu lagi nih, Iya. waktu yang sangat terbatas. Nah, waktu yang terbatas itu kan membuat pikiran kita yang logis kita ini turun nih kan. Iya, iya. Jadi akhirnya apa? Emosi. Hati-hati, impulsif buying. Apa itu impulsif buying? Akan memancing kita untuk belanja barang-barang yang kurang kita butuhkan. Kenapa? Karena terdesak. Kayaknya harus beli sekarang nih. Nah, kalau saya nggak beli nyesel nih gitu kan. Iya. Nah, itu akhirnya akan memancing kita untuk menggunakan segala daya upaya. Beli sekarang, bayarnya ntar deh. Nah, itu hati-hati di situ juga. Jadi lebih baik kita menggunakan cash, bukan begitu? Cash, Mas Budi? uang cash, Uang ya. cash ya, tapi agak nggak nyaman juga ya kalau bawa-bawa uang cash misalnya Iya, banyak gitu. betul. Jadi supaya bisa direncanakan pembelian hari itu, apakah kita perlu menunggu? Misalnya udah tahu great sale-nya Juni, Iya, apakah kita perlu nunggu iya, atau betul. gimana? Ya itu dia, kan sebagai kan ya hampir event tahunan ya. Jadi sebenarnya diskon ini juga kita bisa rencanakan jauh-jauh hari bahwa ternyata besok-besok ini pasti ada diskon yang luar biasa Iya. gitu kan. Karena hampir semua pusat perbelanjaan ini melakukan hal yang sama nih. Betul. Artinya semua harus bersaing menarik konsumen. Betul. Jadi semuanya akan menarik. Nah, jadi kita harusnya bisa rencanakan kapan waktunya, Iya. anggarannya, dan jangan belanjakan uang yang belum Anda miliki. Uang yang belum kita punya, artinya yang akan nanti kita taruh di Akan kredit kita card. iya, sama jangan di debit. pakai kredit card atau utang. Lebih baik Oke. kita beli cash atau pakai debit lah, pakai seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau tadi juga yang menarik adalah kata Mas Budi kan perlu lihat juga apa sih yang diskon nih, kebutuhan sama mungkin keinginan. Tapi kadang-kadang kalau saat diskon tuh nyaru kebutuhan dan keinginan itu. Jadi Iya. planning ini penting. Iya. Lebih ke apa ya? Kalau misalnya diskon satu hari, ini nggak sih kita apa sih namanya riset juga. Iya. Misalnya harganya sebelumnya di mall itu berapa, terus Iya. akhirnya di diskon berapa, perlu nggak seperti itu? Betul Mas sekali. Jadi supaya kita bisa mengamati bener nggak sih nih harga barang ini di diskon, harusnya kita mengamati juga nih. Biasanya bulan-bulan sebelumnya nih harganya berapa. Oke. Jadi biasanya sudah menjelang mendekati acara kita sih harganya sudah cenderung lebih naik dulu Naik, gitu kan. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa mengamati gitu, ngamati aja ya, jangan belanja. Nah, Jangan tergoda. Itu dia akan lebih bisa paham, oh ternyata barang ini setelah diskon pun harganya sama dengan harga
atau nggak jauh beda dari harga sebelumnya. Jadi kita bisa melihat harga diskon real yang sesungguhnya di situ. Oke, jadi memang untuk menjadi bijak perlu banyak perencanaan walaupun agak sedikit ribet ya, tapi memang itu perlu disiplin Betul. diri supaya kita masih bisa punya tabungan untuk yang lain-lain, tidak kalah pas belanja. Siap-siap kalau gitu kalkulator direncanakan. Terima kasih banyak Mas Budi. Sama-sama. Sangat bermanfaat buat pemirsa, buat saya juga, buat perempuan, buat laki-laki semua yang doyan sama Jakarta Great Sale. Hati-hati ya pasti. Selamat berbelanja.